Baik, kita di sesi yang kedua masih kembali di Kita Bicara bersama Ketua Umum Juleha Pusat, Bang Ali, dan kita akan meneruskan beberapa ini 15 menit pertama sangat cepat ya, karena luar biasa singkat, jelas, tepat gitu penjelasannya. Saya tadi di ujung sesi pertama kita menyebut ada ayam mati kemarin, dan ini banyak dikonsumsi teman-teman yang saya tidak tahu apakah ini dia tahu atau tidak, atau itu tertipu oleh pedagang, dan ini bagaimana solusinya supaya teman-teman atau masyarakat Indonesia ini tidak juga tertipu oleh kotornya dalam tanda kutip ya pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab. Jadi solusinya adalah bagaimana peran pemerintah itu sendiri mensosialisasikan ke para pedagang di pasar, karena tugas kami hanya mengedukasi masyarakat, bukan para pedagang. Adapun tugas dari pemerintah itu sendiri menangani bagaimana mensosialisasikan ke pedagang-pedagang yang ada di seluruh wilayah Indonesia khususnya, itu diberikan teguran jika terdapat ayam yang ternyata dijual itu ayam tiren. Karena sungguhnya ayam tiren udah hukumnya udah masuk haram. Iya, sudah haram. Tidak boleh diperjualbelikan. Artinya harus terpisah dari itu sudah bangkai ya? Sudah bangkai. Ya, ada juga yang ternyata disembelihnya tanpa mengucap basmalah juga. Ada banyak. Ada juga yang sembelihnya ketika disembelih masuk dalam tong, ya kan? Kapasitas tong itu minimal tidak boleh lebih dari 15 atau 10. Nah, banyak sekali di masyarakat ini tanpa disadari ketika nyembelih itu dimasukkan ke dalam tong biru itu yang kapasitas kurang lebih 250 liter itu, dimasukkan ayam sebanyak mungkin. Jadi banyak sekali ayam, bukan ayam tiren saja, ayam yang disembelih itu ketika masuk dalam tong belum mati karena tertimpa oleh ayam-ayam yang lain, maka disebut ayam itu mati bukan karena disembelih, tapi mati karena tertimpa. Iya, itu juga nggak boleh. Dan itu yang disampaikan ke para pelaku RPH ya, RPA ya. RPA ya. Kita mensosialisasikan itu agar tidak terjadi kembali hal yang seperti ini. Nah ini Bang Ali, karena ketika Juleha ini sudah aktif di nasional, itu kan target utamanya adalah memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat dan edukasi yang tentang makanan. Bagaimana sekarang masyarakat harus bertindak atau meneliti apakah ini benar-benar ayam baik atau tidak. Sampai di situ nggak kita kira ini? Jadi kami mengedukasi masyarakat itu khususnya para takmir masjid ya. Takmir masjid atau orang-orang yang memang mempunyai rasa peduli tentang apa yang mereka makan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Yang dimakan itu hewan yang disembelih secara halal, ya kan? Dari edukasi itu kami berikan pemahaman mereka, kami angkat naluri mereka agar mereka itu mempunyai rasa kepedulian. Minimal tidak, mereka seandainya kita berikan edukasi, mereka tidak menyerap untuk mengedukasikan orang lain, tapi edukasikan juga kepada keluarga. Lebih baiknya seperti itu, Pak. Karena tugasnya edukasi itu ya organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, yang seperti Juleha. Satu lagi yang mungkin pengen diketahui oleh masyarakat, bentuk apa saja edukasi yang dilakukan, misalnya pelatihan-pelatihan atau flyer atau media sosial seperti apa? Kebetulan kami selalu mengedukasikan masyarakat melalui media sosial, dari TikTok, dari Instagram, Facebook, dari Facebook dan Twitter. Itu kita semua sudah edukasi melalui media sosial, dan mudah-mudahan masyarakat itu mempunyai rasa kepedulian. Apa yang kita edukasikan ternyata baru terbuka bahwasanya di luar sana begitu banyak tingkat pelaku usaha yang memang tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap apa yang mereka sembelih. Tentunya nanti menjadi tanggung jawab mereka di akhirat. Nah ya betul. Itu yang akan kita sampaikan, bahwa
ujung-ujungnya di sana ya. Iya, Ini kalau kita tidak mengetahui atau mengetahui tapi nekat seperti itu. Nah, belakangan beberapa kabar yang kita terima di Juleha juga di Lampung, beberapa kegiatannya sudah mulai ada Kementerian Agama yang aktif. Kemudian dari akademisi juga yang dari kesehatan dokter hewan dan lain-lain. Ini kan menyangkut banyak juga yang salah satu faktornya yang tadi saya tertarik ada kesejahteraan hewan yang ini selama ini tidak diperhatikan dan tidak dipublikasikan pasti, karena pokoknya yang penting hewan itu gimana pun sembelih ya mati selesai. Bukan memikirkan perasaan hewan seperti ini. Di Juleha sampai segitu juga. Iya, sampai kita meningkatkan bagaimana rasa kepedulian itu kita utarakan bahwa kita pernah mengikuti juga pelatihan juga sebelumnya, karena di situ tersebut dalam konteks aman, sehat, utuh dan halal. Amannya hewannya tidak bercampur dengan hewan yang lain ketika itu, dan aman sehat artinya hewan yang disembelih itu memang benar-benar sehat, kriterianya sehat, tidak sakit, ya kan? Terus aman, sehat, utuh. Ya. Artinya hewan yang disembelih itu, yang telah disembelih itu ternyata tidak bercampur dengan hewan yang diharamkan oleh agama. Ya, halal itu tahapan proses penyembelihannya itu, orang yang disembelih itu memang sudah benar-benar memiliki potensi, memiliki profesionalitas dari mereka proses penyembelihannya itu sendiri. Iya, artinya ini hewan nggak boleh stres. Ya, itu betul. Dipikirkan sampai situ ya? Sampai di sana Pak. Hewan tidak boleh dibuat stres. Jadi hewan diperlakukan dengan baik agar setelah tahapan proses itu mendapatkan hasil penyembelihannya ataupun dagingnya itu baik Pak. Bedanya memang ada ya? Hewan yang stres dan hewan yang ikhlas dalam tanda kutip, dagingnya beda ya? Dagingnya beda, keluarnya darahnya pun berbeda. Oh begitu ya? Kalau hewan yang stres biasanya keluar darahnya warnanya rada hitam, kelam. Kalau yang tidak stres keluarnya darahnya segarnya merah-merah segar. Nyemprotnya berbeda. Iya. Gitu, itu bagaimana teknis semuanya ada di pelatihan Juleha. Kita arahkan mereka sampai dari tahapan proses bagaimana cara mengambil kambing, mengambil sapi, mengambil ayam, cara nyembelihnya, bagaimana cara mengasah pisaunya dengan baik, sampai ketajaman pisaunya pun sampai detail itu kita perhatikan Pak. Kita edukasi masyarakat agar masyarakat, oh ternyata waktu kemarin kita nyembelih pisaunya kurang tajam, kurang baik. Mudah-mudahan dari hal itu mereka sadar, mereka memohon ampun kepada Allah karena waktu pada saat mereka nyembelih tidak memahami tentang kaidah itu, tentang keihsanan terhadap hewan. Waktu nyembelihnya, waktu merobohkannya gitu kan. Ada juga yang satu sapi merobohkan satu kampung. Ada juga malah lari gitu kan. Setelah disembelih malah lari ya? Iya, karena stres gitu. Iya. Jadi artinya edukasi yang ini cukup berat. Saya yakin ini cukup berat karena juga tantangannya mungkin sama senior malah ya. Yang juga sudah punya kapasitas penyembelihannya mungkin sudah ribuan. Tapi kan akhirnya kalau dengan meningkatkan syariat itu ada tantangannya kira-kira. Ketika nggak perlulah kayak gini gitu. Banyak Pak tantangannya seperti itu. Tapi bagaimana kita menyikapi mereka, memberikan solusi, memberikan jalan agar mereka meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sekarang kita kedepankan tentang syariat. Kalau di Jakarta Pak itu kan banyak RPH, RPA ya. Kalau mereka memang belum bersertifikat misalnya atau belum dididik atau belum bersertifikat. Mungkin dididik atau diberikan pelatihan sudah paham dan bisa melakukan, tetapi belum sertifikasi ya kan. Apakah ini juga diperbolehkan? Kemudian yang kedua, di RPA kan sudah ribuan di Jakarta pasti. Apakah juga asistensinya ada penyembelih dari Juleha turun tangan misalnya memberikan edukasi selama beberapa hari di situ, termasuk ketua sendiri kan memang dari situ gitu misalnya. Jadi yang pertama, jadi semua RPH yang ada khususnya di Jakarta itu sekarang sudah diwajibkan semua mengikuti pelatihan
uji kompetensi Ya. dan memiliki sertifikasi kompetensi itu sendiri. Jadi khawatir karena 2024 nanti Oktober 2024 pemerintah sudah memberlakukan tentang UMKM yang memiliki usaha, badan usaha itu harus memiliki sertifikasi halal. Ya. Nah, nanti akan ditelusuri tuh hasil dagingnya dari mana, RPH yang dituju, RPH yang dibeli dagingnya dari mana, nanti ditelusuri sana, nanti di cross check di sana apakah penyembelihnya sudah memiliki sertifikat halal, Julehanya atau belum, nanti bisa ketahuan di situ. Selain Juleha ada yang mengeluarkan sertifikasi itu? Sertifikasi itu MUI. MUI ya. MUI. Tapi MUI tidak semasif Juleha ya, karena Juleha benar-benar gedor masyarakat ya. Gedor masyarakat, meningkatkan kesadaran. Nah, artinya secara nasional mulai oke lah, sudah 6 tahun lebih ya. Sudah kurang lebih hampir jalan 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun sudah punya perkembangan yang baik. Amin, alhamdulillah. Menurut Bang Ali sudah seaman apa gitu? Kalau Jakarta misalnya ya. Jakarta alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 90%. 90% udah hampir selesai lah ya kira-kira. Tapi terus masih dilakukan. Masih terus kita edukasi masyarakat. Jadi kita meningkatkan kesadaran masyarakat saja. Kalaupun masyarakat tidak sadar, artinya mereka memang masa bodoh, tidak peduli, tapi terus kita mengedukasi sampai organisasi mereka sadar. Ya, artinya kan ya itu sikap dan sifat itu kan lain-lain ya. Betul. Nah, tadi kan 20-an lebih provinsi yang belum. Mohon maaf, ini bukan soal bicara agama, karena ada beberapa provinsi yang memang mayoritas bukan agama Islam seperti itu. Itu tidak termasuk ya berarti ya? Termasuk Pak, semua. Jadi emang niatan kita itu sampai kurang lebih 34 provinsi itu. Sekarang ada 38. Sekarang 38 provinsi malah, Masya Allah. Jadi memang target kita itu sampai 38 provinsi itu tersentuh Juleha. Ya, jadi artinya punya target waktu dong Pak? Betul, target waktunya. Kapan kira-kira? Insya Allah. Ya kan pasti terbuntur biaya. Amin, pasti ya. Biaya, tapi kayaknya tekadnya itu udah bulat-bulat semua di sini. Bawaannya sudah parang semua. Di Juleha ini kayaknya agak gimana ya, agak sangar, tapi memang ternyata pengetahuannya lembut. Betul. Nah, di sini tujuannya adalah semua makanan itu halalan, thayyiban ya. Dan ini yang harus terus dikembor-gemborkan ya ke masyarakat. Apalagi ini menjelang bulan puasa ya. Ini yang terakhir barangkali. Apa yang bisa Bang Ali sampaikan ke teman-teman masyarakat luas di luar sana? Ini sambil sosialisasi juru sembelih halal, dan ini kebetulan mau masuk bulan puasa. Baik, pemirsa, bahwa kami selaku pimpinan pusat terus berjuang untuk mengedukasi masyarakat, apalagi kini menjelang Idul Fitri, menjelang 1 Ramadan, biasanya masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli konsumsi daging ataupun rumanusia lainnya gitu kan. Harapan kami masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang dibeli memang sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam. Karena menjadi daging itu akan menjadi darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh gitu. Jangan sampai ibadah kita nanti malah ternodai dari itu. Sengaja nggak sengaja memang harus ternodai ya, kalau tidak tahu ya. Iya, betul. Baik, Bang Ali, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk 30 menit untuk kami. Nanti kita teruskan juga di sesi yang terakhir dengan Juleha Lampung untuk mereportase kita 2 kegiatan yang kemarin kita lakukan. Baik pemirsa, itu tadi 2 sesi sudah kita lalui dengan Bang Muhammad Ali Subarkah Effendi, Sarjana Ekonomi, Ketua Juleha Pusat. Dan mudah-mudahan ini juga akan kita teruskan kepada masyarakat dan mendapatkan perhatian. Ya. Kita akan teruskan lagi di sesi yang ketiga, masih dengan kita bicara dengan Juleha Lampung, nanti dengan Bang Saludin ya. Kita akan jeda dulu. Kita akan ketemu lagi di sesi yang ketiga, tetap di Mitra TV.